والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Mengelola problematika hidup secara islami. Yang pertama, tolong didengarkan yang pakai peci hitam. Pertama, beriman di jalan Allah Ta'ala dan meyakini bahwa setiap atau sebagian keseluruh dari permasalahan yang dihadapi itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk ujian kepada manusia. Jadi yang pertama ini saudara sekalian, bahwa kita sebagai kaum yang beriman, bahwa kita sebagai orang yang beragama Islam harus meyakini bahwa setiap permasalahan, setiap problem yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah ujian kepada Allah untuk kita. Jadi jangan sampai di dalam benak kita bahwa kita menginginkan, ya Allah, jangan kau berikan selama hidupku ujian. Ya Allah, jangan pernah kau berikan apapun padaku ujian. Semuanya harus kenikmatan. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Biasanya kalau orang sering diuji, kalau orang sering diberi permasalahan hidupnya, maka dia akan berpikir, maka dia akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ayat-ayat ini merupakan ayat yang dimana Allah berikan kepada kita bahwasanya umat manusia diberikan logika, diberikan akal agar berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan baik. Karena kalau orang yang ingin nikmatnya aja, kalau orangnya ingin menikmati kehidupan ini dengan senang-senang saja, maka di akhir kelak nanti dia akan tidak bisa menjadi seorang hamba yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti akan diberi cobaan. Betul? Betul. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin." Ya. Walanabluwannakum, tidaklah kami uji kalian bisyai'in minal khaufi, sesuatu dari ketakutan, waju lapar, wa nafsi minal amwal, mafi fulus, ya, wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi kenapa di ayat ini Allah dahulukan takut dulu baru lapar? Kenapa Allah dahulukan dulu takut dulu baru kekurangan duit? Kenapa takut dulu? Kenapa bukan amwal dulu, kekurangan duit dulu di ayat tersebut? Ataupun misalkan lapar dulu baru takut. Kenapa takut dulu? Lapar baru takut dulu, setelah itu adalah waju, lapar, setelah itu baru uangnya nggak ada. Nah, kenapa? Ya, minal khaufi dulu. Jawabannya saudara, tiada lain dan tidak bukan saudara, bahwasanya ketakutan itu adalah sebuah sifat yang Allah berikan kepada kita, bahwa dimanapun kita berada kita harus melaksanakan perintah Allah dan pasti akan melaksanakan rasanya takut. Kenapa takut dulu? Kenapa nggak lapar dulu? Biasanya orang berpikir, aduh besok makan apa? Takut saudara. Ya takut dulu. Aduh besok makan apa ya? Pikirnya hari Kamis, nggak ada yang pikir saudara. Hari Kamis nggak ada yang pikir. Karena yang satu orang ini udah pindah ke rumah lain ceritanya saudara. Misalnya, jadi hari Kamis ini bingung siapa yang pikir. Sedangkan hari Kamis ini adalah hari besar, ada acara yang maju, acara besar, pasti lapar betul. Sedangkan hari Kamis nggak ada yang pikir, takut. Ya kan? Takut besok makan apa. Kedua, kenapa takut dulu baru lapar, baru uang? Karena biasanya rasa takut itu selalu menghantui kita. Betul. Betul pakai kita. Betul nggak? Nah, ya. Jadi takut ini merupakan sebuah kenikmatan sebenarnya. Kalau kita ingin membayangkan bahwasanya semua dari sisi Allah itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan takut
Allah berikan lapar, Allah berikan kekurangan uang, itu menjadikan kita sebagai hamba yang kuat. Kalau kita mampu melewati 3 cobaan ini, maka Allah akan berikan kepada kita gambar gembira, kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Ya, sebelum wa basyiris sabirin, ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Betul? Ya, bahwa setiap orang yang bersabar itu pasti akan diuji. Dengan apa? Dengan ketakutan di ayat tersebut, di siap kalimat tersebut, dengan lapar dan juga dengan kekurangan uang. Kalau kita 3 poin ini mampu, ya, mampu kita jalani, mampu kita lewati dengan baik, insya Allah maka kita akan termasuk ke golongan orang-orang yang bersabar. Sallu ala sayyidina Rasulillah. Ayat selanjutnya di surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Perhatikan kalimat al-usru itu ma'rifah. Betul. Al-usru bukan usron misalkan. Ya. Kalimat selanjutnya, huruf selanjutnya adalah yusron. Ah, dia nakirah. Dalam kaidah ilmu tafsir itu dijelaskan bahwasanya inna ma'al usri yusra, bukan inna ma'al usri yusra. Kenapa yo? Nah, ini merupakan sebuah i'jazul Quran yang Allah berikan di dalam kitabnya. Kalau orang-orang yang belajar tafsir pasti akan memahami kenapa ayat pertama atau kalimat pertama ini dia ma'rifah, selanjutnya adalah nakirah. Bahwa Allah menjelaskan, ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatikan di dalam ilmu lughah, kalau ma'rifah itu kalau dijelaskan al maknanya adalah ke dia lagi. Misalnya ini Ja'a Rio, atau misalkan Ja'al Muslim. Dari awal kalimat, pertengahan kalimat, akhir kalimat, maka al-muslim di sini itu tidak berubah siapnya. Dia pasti akan bermakna itu lagi, dia lagi. Tapi berbeda dengan nakirah. Ketika nakirah di awal siap, dia akan berbeda dengan siap selanjutnya. Ini menggambarkan, ya, ini menggambarkan dan mengisyaratkan kepada kita bahwa segitu macam permasalahan, segitu macam kesulitan, segitu macam problematika yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Bayangin. Nah, bayangin bahwa setiap problematika yang Allah berikan kepada kita itu, jika kita lihat permasalahan banyak, tapi di ayat ini jauh lebih banyak apa? Jauh lebih banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah beriman di jalan Allah. Yang kedua, memperbanyak berzikir. Qala Allah Ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kawan-kawan semua, sahabat semua, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir di sini itu mempunyai 2 makna. Ada zikir batin, ada juga zikir jawarih. Ya. Artinya apa? Bahwa ayat di sini bukan hanya memaknai ayat tersebut kita harus berzikir, tapi kita harus yang namanya menuntut ilmu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kawan-kawan semuanya, kalimat zikir di ayat ini kalaupun dimaknai dia lebih banyak berzikir, dapat menenangkan hati, namun ketika berzikir kita menggunakan logika, ketika berzikir kita menggunakan hati yang bersih, maka hati kita dan logika kita itu akan bersih. Apa zikir logika itu? Menuntut ilmu. Ya. Makna zikir bisa diuraikan dalam 2 hal. Baik itu zikir untuk menenangkan hati ataupun zikir untuk menenangkan pikiran, yaitu dengan menuntut ilmu. Tanpa ilmu, maka tujuan kita beribadah akan sia-sia. Kalau kita tahu ilmunya, maka dalam beribadah kita akan menikmatinya. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan khusyuk ibadahnya. Betul? Itu yang kedua. Yang ketiga
Bagaimana caranya kita itu agar bisa menyelesaikan problematika dalam hidup kita, yaitu dengan silaturahim. Nah, saudara, silaturahim. Ya kan? Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man izza musaban falahu mithla ajruhu." Barang siapa bertakziah, di hadis ini dijelaskan bertakziah. Barang siapa bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka ia mendapatkan sebagaimana pahalanya. Nah, kan makna dari bertakziah ini adalah menghibur orang yang sedang mengalami musibah. Jadi kalau kita menghibur orang yang terkena permasalahan ataupun orang yang menghadapi problematika hidup, kita harus hibur. Cilup, hiburannya itu. Yang kedua, ajak jalan-jalan. Maaf, kalau di sini kan ke cafe eat and play misalnya. Itu kan dia bersilaturahim dan juga membuat hati gembira orang yang sedang mengalami masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengenal sunatullah sebagai benteng pertahanan kita. Qala Allah Ta'ala falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi sunatullah itu tidak pernah tabdil, tidak pernah tahwil. Tidak pernah berubah. Tidak pernah tahwil juga. Tidak pernah ada pergejolakan. Pergejolakan di sini artinya adalah bahwa kalau sudah ditetapkan Allah seperti ini tidak akan goyah. Kalau Allah sudah menetapkan seperti ini, tidak akan berubah. Kalau Allah sudah menetapkan seperti ini, maka tidak bisa dibolak-balikan. Ya, walan falan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya. Jadi 4 poin ini jika kita amalkan dengan baik, pertama kita beriman kepada Allah dengan segala ketaatan atas apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Yang kedua misalkan memperbanyak berzikir, baik itu zikir hati maupun zikir logika. Yang ketiga misalkan silaturahim. Yang keempat misalkan mengenal sunnatullah, apa yang telah Allah berikan adalah sebuah kebaikan bagi kita, maka kita akan berhasil melewati permasalahan hidup ini. Wallahu a'lam bishawab.